dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadirannya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadirannya. Kehadiranku, kehadiranku, ku bersuka sebab kehadiranku. Kehadiranku, kehadiranku, ku bersuka sebab kehadirannya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab kehadiranku. Kehadiranku, kehadiranku, 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 ku bersuka sebab kehadiranku. Ku bersuka sebabnya, ku bersuka sebabnya, ku bersuka sebab kehadiranku. Damainya di hatiku, kalau Allah menuntun hidupku, tiada yang melebihi sukacita yang segarkan jiwaku. Roh Kudus berkalilah dan jamalah hati, dan biarlah ada sukacita penuh damai, damai yang sejati, kasih yang murni dan suci, berkaryalah dalamku, memenuhi hidup. Damainya, amin, di hatiku, kalau Allah menuntun hidupku, tiada yang melebihi sukacita yang segarkan jiwa. Roh Kudus berkatilah dan jamalah hati, dan biarlah ada sukacita penuh damai, damai yang sejati, kasih yang murni dan suci, berkaryalah dalamku, memenuhi hidupku. Berkaryalah dalamku, memenuhi hidupku. Berkaryalah dalamku, memenuhi hidupku. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbunga, tetapi kami akan tetap beria-ria di dalam Engkau. Sekalipun keadaan tidak menentu, tetap kami akan tetap bersukacita di dalam Engkau. Sebab sukacita kami di dalam Tuhan adalah kekuatan kami yang mendatangkan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu.
Jamahlah kami Tuhan, jamahlah, urapi kami ya Roh Kudus, ya Roh Allah yang hidup. Oh, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Amin. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, amin. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku, kekuatan di hidupku, dapat dalam Yesus. Amin. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan, amin, keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
lagi walaupun masih lewat streaming. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan, kita masih bisa bertemu walaupun lewat streaming tepat saat ini. Mari siapkan diri kita untuk boleh menerima firman Tuhan dan menikmati lawatannya pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Saat kami ada dalam kondisi ini, kami boleh memiliki percaya yang teguh. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Segala masalah yang kami hadapi, kami percaya kami pasti sanggup untuk melaluinya. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, supaya kami boleh menerima kehendak apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya ingin berbagi terkait dengan tema bulanan kita, empowering. Empowering memiliki makna memberikan kuasa atau memberikan wewenang, mendaulatkan sesuatu. Dengan demikian, orang yang kita beri kuasa ini memperoleh legitimasi untuk melakukan sesuatu. Empowering merupakan suatu proses yang harus kita jalani, yang harus dilakukan oleh setiap kita. Sebuah bisnis, perusahaan, pelayanan akan mati kalau tidak melakukan empowering kepada generasi berikutnya. Salah satu bentuk empowering yang kami lakukan di Komsel adalah kami berbagi tugas, bergantian menjalankan tugas di dalam Komsel. Salah satunya adalah sharing firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam sharing firman Tuhan, kami memberikan wewenang, kami mengempowering orang-orang di sekitar kami. Karena dengan demikian, orang itu akan merenungkan firman Tuhan. Dia akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita? Alkitab mengajarkan untuk kita melakukan empowering. Tetapi ada beberapa orang yang gagal melakukan empowering. Salah satu adalah Imam Eli. Dia tidak bisa melakukan empowering dengan baik terhadap anak-anaknya. Sehingga terputuslah tugas atau wewenang sebagai imam. Kesalahan dalam empowering akan berdampak luar biasa atas diri kita, atas institusi kita, baik dalam gereja atau pekerjaan, dan atas orang-orang yang seharusnya melanjutkan peran kita. Oleh sebab itu, kita harus memberikan perhatian khusus dalam proses ini. Setelah tadi Imam Eli, ada beberapa contoh empowering yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus melakukan empowering kepada murid-muridnya. Dalam Lukas 10 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengutus 70 orang muridnya untuk mendahulunya ke kota yang akan dikunjunginya. Ayat 1 mengatakan, kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua untuk mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 9 mengatakan, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Jadi ada suatu proses pemberian kuasa dari Tuhan Yesus, menguatkan murid-muridnya, memberikan tanggung jawab kepada murid-muridnya. Pastinya tanggung jawab perintah juga diberikan bersamaan dengan kuasanya. Jadi tadi dikatakan mereka diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Terjadi empowering. Hal ini dijelaskan lagi nanti di ayat 19.
Oke, kita mulai dari ayat yang ke-17. Setelah kembali, para murid lapor kepada Tuhan Yesus. Kemudian ke-70 murid itu lapor. Juga setan-setan itu juga takluk. Nah, saudara, ada suatu hasil dari empowering. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan, jangan bersukacita karena iblis takluk, tetapi bersukacita karena nama kita tercatat di sorga. Kejadian tersebut tidak terjadi pada awal pelayanan Tuhan Yesus. Kejadian tersebut terjadi setelah Tuhan Yesus hidup beberapa lama dengan para murid, sehingga mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani. Ada suatu proses sebelum kuasa itu diberikan, karena si penerima kuasa harus benar-benar siap untuk menerima dan memastikan si penerima kuasa bertindak dengan benar sesuai harapan pemberi kuasa. Contoh lain lagi, kita sering mendengar tentang talenta dan mina. Ini sebuah contoh kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi bagaimana Tuhan Yesus mengempowering, saat ini saya ingin memberikan contoh bagaimana sikap kita kalau kita yang diberikan kuasa itu. Ternyata tidak semua orang mau menerima kuasa. Perumpamaan tentang uang mina di Lukas 19 menggambarkan hal itu. Dikatakan semua mendapatkan 1 mina, tetapi ternyata tidak semua menggunakannya. Ada seseorang yang menyimpan mina itu. Kami pernah memiliki asisten rumah tangga. Dia masih remaja saat bersama dengan kami. Saat itu kami menawari dia untuk melanjutkan sekolah. Kami biayai dan gajinya tetap utuh. Kami berharap dia nantinya bisa mandiri. Dia memiliki kemampuan untuk menopang kehidupannya, bahkan keluarganya. Tetapi ternyata dia tidak mau. Mengapa? Ternyata mentalnya belum siap. Empowering tidak bisa terjadi dari satu pihak. Empowering akan terjadi bila dua pihak berfungsi dengan baik. Bila pemberi kuasa, bila pemberi wewenang tidak mau memberikan kuasanya atau wewenangnya, empowering tidak akan terjadi. Sebaliknya, si penerima kuasa tidak mau menggunakan kuasa itu, menolak, empowering juga tidak bisa terjadi. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan dalam kesempatan ini, bagaimana empowering yang luar biasa itu bisa terjadi. Yang pertama, empowering akan terjadi saat kita ada perjumpaan pribadi. Saya tidak bisa menyampaikan firman ini jika saya tidak berjumpa dengan gembala kita, Bapak Stefanus Agus. Karena saya berjumpa, saya menjadi jemaat, kemudian saya menjadi pengerja, dan ada waktunya saya diberikan kesempatan untuk sharing firman seperti saat ini. Saya tidak bisa memerintahkan sesuatu kepada jemaat atau pekerja lain sampai saya mendapatkan wewenang itu dari gembala. Kalau saya diberikan wewenang untuk menjalankan suatu departemen, orang-orang di departemen itu pasti akan tunduk. Tetapi itu pun kuasanya diberikan dari seorang gembala. Seorang gembala pun hanyalah penerima kuasa, karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa atas segalanya. Empowering yang benar dimulai dengan perjumpaan pribadi dengan Sang Kuasa itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memastikan orang yang kita dukung, orang yang akan kita berikan kuasa itu telah menerima Yesus, Sang pemilik kuasa itu, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara
harus memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, baru bisa menerima kuasa. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kita ada di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus, kalau kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus? Bagi kita yang menerima kuasa, kita harus membawa orang lain untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Jika kita melakukan hal seperti ini, maka kita akan bisa melakukan empowering dengan baik. Salah satu alasan kegagalan empowering adalah karena si pemimpin takut kehilangan kuasa atau kuasanya berkurang. Tapi mari kita belajar dalam kehidupan keluarga kita. Apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita? Kita semua pasti berharap mereka semua berhasil, bahkan lebih hebat daripada kita. Itulah yang seharusnya terjadi saat kita melakukan empowering. Kita nggak boleh takut. Itu adalah konsep pemimpin yang baik. Nggak takut disaingi. Untuk pemimpin, kita bukan pemilik kuasa. Kita juga hanya menerima kuasa itu. Jangan takut kehilangan kuasa. Jangan takut mengempowering orang lain. Pertemukan mereka dengan Sang Kuasa sejati, Yesus Kristus Tuhan. Untuk kita semua, jangan berfokus kepada manusia. Fokus kepada Tuhan, Sang Kuasa itu sendiri. Yang pertama tadi, perjumpaan pribadi. Yang kedua, untuk kita bisa berhasil dalam empowering, kita harus mengenali dengan baik. Empowering akan optimal saat itu dilakukan sesuai dengan kompetensi yang ada. Kita tidak bisa berharap empowering akan berhasil jika kita salah mengenali kemampuan atau kapasitas seorang. Empowering juga tidak berhasil saat orang yang diberi kuasa itu tidak mengenali dirinya sendiri dengan baik. Matius 25 ayat 15 masih sama dengan yang tadi di Lukas. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Di King James Version dikatakan, to every man according to his several ability. Saat kita memberikan kuasa, kita harus melihat kapasitasnya. Saat ini kita bisa ibadah dengan streaming, suatu hal yang luar biasa. Ada orang-orang di balik pelayanan ini. Banyak sekali anak-anak muda yang terlibat. Kita harus mengempowering mereka. Kalau kita nggak memberikan kuasa kepada mereka, hal ini tidak bisa terjadi. Thank you orang-orang di balik cyber media PBI Rock Sejahtera. Tuhan memberkati kalian. Selanjutnya, dari situ kita bisa membaca menurut kesanggupannya. Ya, jadi sekali lagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Salah satu contoh empowering yang bagus adalah Firaun kepada Yusuf di Kejadian 40 ayat 37 sampai 40. Setelah mengartikan mimpi Firaun, Yusuf memberikan ide jalan keluar yang luar biasa.
Usul itu kemudian dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu kata para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Maka kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang seperti kamu. Kemudian Firaun memberikan kuasanya. Bahkan dikatakan semuanya tunduk kepada Yusuf. Dikatakan hanya tahta ini saja kelebihanku daripadamu. Apa jadinya kalau Firaun tidak menerima Yusuf dan memberikan kuasa itu? Yang terjadi adalah kelaparan yang menghabiskan manusia. Bagaimana dengan keturunan Abraham? Ikut habis. Jadi, saat kita melihat seseorang dengan kemampuannya, kita mengenali seseorang dengan kemampuannya, kita harus berani mendorong dia, mengempowering dia. Ayo maju, ini saatnya kamu maju. Jangan takut, aku dukung kamu. Buat saudara-saudara yang memiliki kapasitas, kompetensi, kapabilitas, jangan takut. Ayo maju. Kenapa? Saya ambil contoh tentang Musa. Musa di awal saat Tuhan memberikan kuasa kepada dia untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Musa menolak. Enggak Tuhan, aku ini nggak pandai bicara dan sebagainya dan sebagainya. Padahal dia sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Musa dimarahin sama Tuhan. Jangan sampai kita dimarahin sama Tuhan. Wow, saya nggak ingin itu terjadi. Ya, tapi saat Musa mau ambil kuasa itu, wewenang itu, keluarlah bangsa Israel dari tanah perbudakan. Mari, para pemimpin, poin kedua, kita mengenali kapasitas dan kapabilitas orang yang dipercayakan kepada kita dan berikan mereka kepercayaan sesuai kemampuan mereka. Dan untuk kita semua, jangan takut. Terima kuasa itu. Berani menerima wewenang, berani bertanggung jawab, karena itu akan meningkatkan kapabilitas kita. Poin yang ketiga, menjadi murid. Orang yang mau menerima kuasa atau wewenang harus mau dimuridkan. Kehidupan para rasul adalah kehidupan yang penuh kuasa. Tetapi hal itu tidak terjadi begitu saja. Semua dimulai saat mereka mau dimuridkan. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, proses berikutnya adalah pemuritan. Pemuritan adalah transfer nilai-nilai dari seorang pemimpin kepada yang dipimpin. Dalam sebuah perusahaan, bisnis, sumber daya manusia biasanya dinilai dari 3 hal: skill, knowledge, dan attitude. Beberapa orang tidak mampu. Kenapa? Bukan karena mereka tidak memiliki skill atau knowledge, tapi karena attitude-nya yang kurang baik. Nggak cocok dengan perusahaan seperti itu. Mohon maaf, Anda sangat luar biasa, namun attitude Anda kurang sesuai dengan perusahaan kami. Kita perlu orang yang pintar, berketerampilan tinggi, tetapi kita juga membutuhkan orang yang memiliki karakter sesuai kerajaan Allah. Karena kalau karakternya jelek, dia pintar, itu menjadi hal yang membahayakan. Nah, jadi kita perlu mengubah kehidupan kita supaya budaya kerja perusahaan itu ada dalam diri kita. Baru kita akan diterima. Itulah kalau di kita dinamakan pemuritan. Menjadi murid artinya mau diajar. Murid, disciple, harus mau hidup disiplin. Kita nggak hanya mendapatkan ajaran, tetapi kita juga akan mendapatkan hajaran. Kita belajar dari Petrus.
Sebelum kebangkitan Yesus, Simon Petrus saya gambarkan adalah seorang transformer. Pernah ya nonton film Transformer? Keren. Nah, kenapa saya katakan transformer? Pribadinya bisa berubah-ubah. Suatu saat dia punya iman yang luar biasa. Tuhan, jikalau itu Engkau, perkenankan aku jalan menuju Engkau. Di atas air, jalan. Wah, luar biasa. Nggak lama, kelelep, tenggelam. Imannya naik turun. Tuhan sudah katakan, kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Ikut. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia ikut. Dia militan. Tapi waktu Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dia ternyata mengingkari Tuhan Yesus. Bahkan sampai 3 kali. Ini terjadi. Itulah kenapa saya bilang dia adalah transformer. Dia berubah-ubah. Kalau di transformer kadang jadi mobil, kadang jadi robot, yang seperti itu. Seharusnya kita bukan jadi transformer, tapi ada terjadi metanoia yang kemudian dilanjutkan menjadi metamorfosa. Berubah tetap. Sekali berubah dari seekor ulat menjadi kupu-kupu, dia nggak berubah lagi jadi ulat. No, dia tetap kupu-kupu yang indah. Hal itu bisa terjadi dengan diawali perubahan pola pikir kita. Kita harus berubah dalam segala hal menjadi lebih baik. Untuk itulah perlu pemuritan agar nilai-nilai kehidupan, nilai kerajaan benar-benar teraktualisasi dalam kehidupan kita. Petrus setelah ditanya sama Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Terjadi metanoia. Dia tidak pernah kembali lagi dengan pola pikir yang lama. Dengan seizin Budina, saya ingin menyampaikan kesaksian yang pernah saya dengar saat di komsel kami. Saat ini, Budina, istri dari Pak Dwi, ibu dari Diego dan Desya, mengelola sebuah perusahaan di Jogja dengan banyak karyawan. Tapi, ternyata di awal dia bekerja di perusahaan itu, yang adalah perusahaan keluarga, oleh ayahnya dia tidak langsung diberikan posisi yang seperti saat ini. Sebagai anak, dia bahkan diberikan tugas sebagai marketing. Nggak cukup hanya marketing. Dia ikut usung-usung dan bongkar pasang, ikut pameran. Nggak cukup jadi marketing, dia juga jadi kuli. Kenapa papanya melakukan ini? Inilah empowering. Jangan berpikir kalau empowering itu langsung enak. Enggak. Proses yang lebih penting. Karena dengan demikian, Budina itu paham tentang perusahaannya. Dia nggak akan bisa dibohongin. Bu, kalau usung-usung biayanya begini lama nih. Enggak, saya pernah melakukan itu. Dia tahu betul proses bisnis di dalam perusahaannya. Hal ini juga berlaku di dalam pelayanan. Tuhan Yesus nggak sembarangan memberikan kuasa yang ada kepada muridnya. Kuasa akan diberikan saat Tuhan Yesus melihat ada budaya kerajaan Allah dalam diri murid-muridnya. Kuasa akan kita terima saat ada budaya kerajaan Allah dalam diri kita. Seberapa banyak kita mau proses empowering dari Tuhan. Ada contoh, Daud kita kenal, dikatakan Daud itu a man after my own heart. Luar biasa. Tapi untuk menuju ke sana, ada proses. Sebelum jadi raja, dia dijadikan menantu raja. Weh, keren. Tapi, para pemimpin, jangan memberikan kuasa atau wewenang secara sembarangan. Muridkan dulu. Baru setelah mereka memiliki karakter yang tepat, maka kuasa atau wewenang itu bisa kita berikan. Kekuasaan di tangan orang yang berkarakter buruk adalah sebuah bencana. Untuk kita semua, jangan mengeluh saat kita menjadi murid, didisiplin, diajar dan dihajar.
hingga karakter Kristus itu betul-betul muncul dalam diri kita. Karena hanya dengan itu kita akan bisa berpotensi secara penuh. Yang keempat, saya katakan untuk empowering harus ada keserupaan. Kembali ke Lukas 10 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Ayat 9-nya kan tadi katakan, sembuhkanlah orang yang sakit dan katakanlah kepada mereka, kerajaan surga sudah dekat kepadamu. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk tidak fokus kepada kuasa yang mereka terima. Tidak berfokus, saya punya kuasa. Tapi fokuslah pada kerajaan surga. Selama kehidupan Tuhan Yesus tidak berfokus pada kuasanya. Kalau fokus pada kuasanya, dia nggak perlu disalib. Dia bisa tengking semua, kalahkan semua. Tapi fokusnya adalah kerajaan surga. Siapa manusia yang paling berkuasa pada zamannya? Presiden atau kepala negara mana yang paling berkuasa? Atau Salomo? Untuk Israel, ya. Tetapi masih ada bangsa lain. Artinya dia tidak berkuasa penuh untuk dunia ini. Manusia yang paling berkuasa pada zamannya, di mana dia memiliki kuasa atas seluruhnya, adalah Adam. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, yaitu Adam, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Paling berkuasa kan? Gak ada yang lain. Hanya dia yang memiliki kuasa itu. Gak ada orang lain. Tapi saat Adam jatuh ke dalam dosa, kuasa itu tidak lagi penuh dalam dirinya. Kenapa? Karena gambar dan rupa Allah tidak lagi sempurna dalam diri manusia. Di awal ada empowering atas kehidupan Adam. Dia diberikan wewenang untuk mengelola Taman Eden. Tetapi hal itu tidak dilakukan dengan baik. Berapa banyak orang yang menerima kuasa awalnya bagus, di akhirnya dia melenceng. Tidak fokus pada tujuan yang sudah ditentukan. Lalu Yesus datang ke dunia. Dia datang untuk memulihkan gambar Allah dalam diri kita. Yesus sudah naik ke sorga, tapi Roh Kudus Allah turun untuk kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita semuanya pasti sering mendengar ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa kita peroleh saat ada keserupaan. Keserupaan Allah dengan kita, kita dengan Allah. Roh Kudus masuk dalam diri kita. Mestinya kita itu akan menjadi sama, serupa, kembali. Blueprint kita kembali dipulihkan. Maka kita memiliki kuasa. Kalau kehidupan kita nggak benar, gimana Roh Kudus mau diam di dalam kita? Pasti ada keserupaan dulu, maka ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya kita kenal dengan istilah anak emas. Mereka yang menjadi kesayangan akan mendapatkan kuasa yang lebih besar dari yang lain. Kita ini anak-anak emas semua. Yesus datang untuk memulihkan gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Jadi, target kita bukanlah memiliki kuasa. Target kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Kekuasaan terbesar akan kita peroleh saat kita melepaskan semua kuasa yang kita miliki dan kita serahkan kepada Yesus.
Kenapa? Karena di situ akan terjadi keserupaan kita dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga melepaskan semua atribut kealahannya, mau turun ke dunia untuk menebus kita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 4 hal saya bagikan kepada kita semua. Mari kita bisa melakukan empowering dengan baik. Sekaligus kita juga siap untuk di-empowering dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau memiliki rencana yang luar biasa untuk kami. Kuasa-Mu Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk kami juga bisa mengempowering orang lain dengan tepat, dengan baik, dengan cara mempertemukan mereka secara pribadi dengan Tuhan, memuridkan mereka, menerima kuasa itu dari Tuhan, memiliki keserupaan dengan Tuhan. Itulah harapan kami semua, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, dan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami siap di-empowering, kami siap untuk di-upgrade, untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Jangan memandang perjamuan kudus hanya sebagai sebuah kebiasaan, liturgi, seremoni dalam sebuah ibadah. Perjamuan kudus adalah sebuah proses dalam kehidupan kita, supaya kita selalu mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih dan pengorbanan Allah untuk kita. Mari angkat roti saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makanlah. Mari kita angkat cawan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mati bagi kami saat kami masih berdosa. Tapi saat ini Engkau mengangkat kami sebagai anak. Kami percaya anugerah-Mu akan selalu hidup dalam diri kami Tuhan. Ajar kami untuk memberitakan kehidupan Yesus melalui setiap
kehidupan kami, kata-kata kami, perbuatan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari siapkan persembahan kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan hanya memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, bersyukur untuk selalu kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami, kami sampaikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan sukarela. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami dengan penuh sukacita juga Tuhan. Berkati seluruh mereka yang mengelola persembahan ini. Kami percaya persembahan ini akan menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, ekonominya semua, mereka terjaga sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur oleh anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over. Yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria.
Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan, dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan, berikut ini akan kami sampaikan seputar kegiatan GBI Roh Sejahtera selama sepekan ke depan. Berikut informasi. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama kita bersyafaat. Dan kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, untuk jemaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah semesta alam, yang memiliki kendali atas seluruh kehidupan di dunia ini. Kami percaya Indonesia ada dalam genggaman Tuhan. Indonesia penuh kasih Tuhan. Kami percaya apa yang terjadi saat ini Tuhan, tetap itu dalam kendali Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aparatur yang ada, supaya mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan, untuk memimpin, untuk mengambil keputusan yang paling tepat dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada, mengatur bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya damai sejahtera turun atas kehidupan kami semua. Kami saling mengasihi, bergotong royong, dan kami juga tunduk serta taat pada aturan pemerintah untuk bisa membatasi penyebaran COVID-19 dan segala sesuatu. Berkati perekonomian Indonesia ya Allah, kesehatan semuanya, supaya kami semuanya Tuhan menikmati kehidupan bersama-sama, dan tetap kami akan selalu mempermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja, untuk seluruh pelayan Tuhan yang terlibat melayani penuh sukacita, tim profetik, multimedia, gembala kami semua Tuhan. Kami menyerahkan mereka kepadamu. Juga untuk persiapan ibadah online, offline Tuhan. Yang terbaik, waktu yang tepat Tuhan berikan. Jagai kami semua ya Allah. Tak lupa kami memberkati gembala senior kami Bapak Arifin serta dengan Ibu. Juga gembala kami di Jogja, Bapak Stefanus Agus dengan Ibu Nika dan anak-anak mereka, serta seluruh pengerja yang ada.
Pak Satrio dan keluarga, Pak Heri dengan keluarga, dan pekerja yang lain ya Allah. Ucap syukur untuk kehidupan mereka. Kiranya mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Dalam kondisi apapun, kami tetap bersuka cita. Terima kasih untuk ibadah pada saat ini yang sudah berlangsung dengan baik. Dan kami akan mengakhiri, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Dan kami percaya, anugerah Tuhan selalu tersedia buat kami. Jemaat Tuhan, siapkan hati, siapkan diri kita. Angkat wajahmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.